Kadang-kadang yang buat kita hancur, buat kita bisnisnya jadi berantakan, nggak fokus, karena kita nggak istirahat. Pagi ini Tuhan mau kita beristirahat. Beristirahat di mana Pak Pendeta? Beristirahat pada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Doa saya kita diberkati Tuhan. Doa saya kita semua adalah orang-orang yang sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, ada urusan belum beres hari ini, bahkan kita tiba-tiba mungkin dikejutkan dengan sesuatu yang membuat kita terkejut, ada tantangan, ada rintangan yang harus kita hadapi. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup ini, bahwa dunia ini sekalipun ada yang pegang kendali. Dan yang pegang kendali adalah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Karenanya sesibuk apapun hidupmu, seberat apapun aktivitas yang engkau harus kerjakan di hari ini, Tuhan mau kamu bisa tidur, kamu bisa istirahat. Pagi ini Tuhan mengajak setiap kita untuk yakin bahwa kita semua bisa istirahat. Tubuhmu butuh tidur. Nanti malam ketika semua aktivitas selesai, waktu kamu bisa tidur, di sana sel-sel darah baru terbentuk. Ada hal-hal yang terjadi di aktivitas tubuhmu, istirahat sebentar dan kemudian memperbaiki diri. Ada berkat di sana. Alkitab mengajar kita, yang saya maksud bukan tidur secara fisik saja, tapi kita bisa istirahat di hati kita, bisa tenang di hati kita, bisa percaya di hati kita. Sekalipun di luar mungkin kita lelah, capek karena ada yang harus kita bereskan, kita selesaikan. Alkitab berkata seperti ini, yuk kita lihat ayatnya. Di dalam Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk jauh sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya ulang, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Saudara dan saya, kita yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu istirahat ada berkat Tuhan. Pada waktu tidur secara fisik ada berkat Tuhan. Pada waktu tidur, istirahat, nggak khawatir, nggak cemas, nggak bimbang. Dalam tinggal tenang dan percaya, Alkitab berkata, di situ ada kekuatanmu. Pada waktu tidur Tuhan memberkatimu. Pada waktu engkau istirahat, di sana ada kekuatan yang mengalir. Yesus di tengah badai di satu perahu yang sama bersama murid-murid, ada badai, murid-murid panik, tapi Yesus tidur, nggak panik sama sekali. Apa yang buat Yesus nggak panik sama sekali? Yesus percaya yang pegang kendali Bapanya. Dan Yesus tahu agendanya akan bertolak ke seberang, ada di Markus 4. Dan Yesus ketika di tengah jalan ada badai, tahu pasti sampai ke seberang, badainya pasti lewat, masalahmu pasti selesai, tantangan di hidupmu pasti beres. Istirahat, jangan khawatir, jangan cemas. Justru waktu engkau percaya, di situ ada mujizat. Amin. Yesus nggak banyak buat mujizat di Nazaret, di tempat di mana dia dibesarkan, karena di Nazaret banyak yang tidak percaya. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang memilih percaya di pagi ini. Amin. Ada masalah, ada tantangan. Kita percaya ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Ada yang pegang kendali dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Dan waktu saya bisa percaya, istirahat, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada mujizat. Yesus seringkali ketika selesai buat mujizat, Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkan. Imanmu, percayamu yang memberkati hidupmu. Pagi ini mungkin ada urusan bisnis belum selesai, ada tantangan di rumah tanggamu, ada urusan untuk anak-anakmu. Percayalah bahwa bersama Tuhan kita akan lakukan perkara besar dan kita akan menyelesaikannya. Pagi ini jangan terlalu bimbang, jangan terlalu khawatir. Khawatir bimbangmu tidak menambah sehasta jalan hidupmu, Alkitab bilang. Tapi percayalah bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Tuhan mau kamu bisa tidur. Dan untuk bisa tidur istirahat, kamu perlu tahu janji Tuhan, kebenaran. Alkitab bilang begini, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu
akan memerdekakanmu. Kebenaran yang akan membebaskanmu dari cemas, dari takut, dari khawatir. Janji Tuhan yang akan bebaskanmu dari cemas, khawatir, bimbang. Di tengah ada kebutuhan, ada keperluan, Alkitab berkata, Allahku, kita tahu janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, bukan sebagian, segala, semua keperluanku, keperluan keuangan, keperluan makan minum, keperluan karir, keperluan untuk urus anak-anak, semua keperluan damai sejahtera. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku gak akan kekurangan berkat, aku gak akan kekurangan kasih sayang, aku gak akan kekurangan ketenangan, aku gak akan kekurangan damai sejahtera, karena Tuhan adalah gembalaku. Waktu kita tahu kebenaran itu buat kita tenang, buat kita damai, buat kita bisa tidur. Karena kita perlu tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Ketika Elia selesai mengalahkan nabi-nabi Baal, kesalahan dia adalah dia bukan mengetahui kebenaran, dia malah mengetahui apa yang jadi ancaman dari Isabel. Dia taruh telinganya untuk mendengarkan ancaman dari Isabel. Dia nggak istirahat pada janji Tuhan. Padahal Tuhan menyertai dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Harusnya dia bisa percaya, bisa rest, bisa tenang, bisa istirahat. Berikutnya ada berkat Tuhan, berikutnya ada kasih Tuhan, berikutnya ada kebaikan Tuhan. Tapi dia berpikir berikutnya ada ancaman dan dia bisa mati. Akhirnya dia capek, lelah. Apa yang terjadi? Dengan cara apa Tuhan memulihkannya? Tuhan membiarkan dia tidur. Tuhan mau dia secara fisik dia tidur. Tapi makna rohaninya Tuhan mau dia istirahat. Setelah itu dia makan firman. Karena makan roti kemudian minum air dari kendi dibangunkan oleh malaikat. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 19. Kemudian setelah itu ngapain? Tidur lagi. Tuhan mau kita bisa istirahat, nggak perlu terlalu cemas, khawatir. Bangun dikasih makan lagi roti, kebenaran, dikasih minum air lagi dari kendi. Firman Tuhan yang menyegarkan. Hasilnya apa? Hasilnya Elia bisa melangkah lagi dan dipulihkan. Kadang-kadang yang buat kita hancur, buat kita bisnisnya jadi berantakan, nggak fokus, karena kita nggak istirahat. Pagi ini Tuhan mau kita beristirahat. Beristirahat di mana Pak Pendeta? Beristirahat pada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Tuhan janji, Tuhan gak tinggalkan. Tuhan janji, berkatnya selalu datang tepat waktu, gak pernah terlambat buat kita. Pegang apa yang jadi janji Tuhan, dan percaya apa yang jadi janji Tuhan. Itulah yang akan terjadi di hidup kita. Bukan prediksi orang, bukan apa kata para pakar, bukan apa kata berita tentang hari esok, tapi apa yang jadi janji Tuhan buat hari esok. Dan Yesus pegang hari depan kita. Yesus tahu yang terbaik buat masa depan kita. Pagi ini beristirahat. Jangan terlalu capek. Jangan terlalu cemas, capek nanti, maksud saya gitu. Jangan terlalu khawatir, lelah nanti tubuhmu. Tubuhmu butuh istirahat, pikiranmu butuh istirahat. Beristirahatlah pada apa yang Tuhan janjikan. Dan waktu kita beristirahat di sana kita dapat kekuatan baru. Tubuh kita memproduksi sel-sel yang baru, jadi kuat lagi untuk aktivitas, jadi kuat lagi untuk melangkah. Pikiran kita jadi tenang, jadi bisa fokus kerja juga jadi baik hasilnya. Bersama keluarga juga jadi nggak mudah emosi, marah-marah, tapi jadi damai, jadi berkat. Amin. Pagi ini saya percaya Tuhan menguatkan kita. Ingat, kita perlu istirahat. Ingat, beristirahat dalam janji Tuhan. Bukan istirahat fisik saja, tapi tenang, percaya. Apa yang Tuhan janjikan, tidak ada yang lewat di hidup kita. Semuanya jadi. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, pagi ini biarlah firman Tuhan ini boleh menyegarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa waktu kita istirahat ada kekuatan dari Tuhan mengalir. Ada mujizat dari Tuhan mengalir buat kita. Mari kita doa. Terima kasih buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang merdekakan, menguatkan, meneguhkan kami. Pagi ini, jamah setiap anak-anak-Mu, lawat setiap anak-anak-Mu. Jangan ada yang terlewat. Setiap pribadi dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang kami harus lewati, setiap tantangan masalah, kami percaya ada Tuhan bersama kami. Kami boleh melewatinya dengan tenang, dengan percaya,
dan mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Waktu saya tahu janji Tuhan dan saya ingat lagi janji Tuhan, saya pegang janji Tuhan, itu yang buat saya bisa tidur. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Dan terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you